Tabligmu Bandung, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Yang sama-sama kita hormati Pak Musa sebagai Ketua PDM Kota Bandung beserta jajaran, sekretaris, wakil ketua dan Bapak Ibu semuanya, kemudian juga hadirin dan hadirat yang hadir baik secara offline di kantor PDM Muhammadiyah ataupun yang hadir secara Zoom ya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 93 mungkin sampai 98 ya, karena kalau 97 nanggung satu ayat ya gitu. Jadi kalau di player mungkin sampai 97. Cuman ini saya lihat di Al-Qur'annya nanggung sampai ayat 98 aja sekaligus gitu ya. Karena biar nyambung satu ininya. Tapi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang surat ini gitu ya, surat Al-Baqarah ayat 93 sampai 98 ini sebenarnya kita ini sedang membahas tentang 3 hal sebenarnya. Kalau kita buat peta pembahasannya itu, kalau kita ibaratkan itu rantai kebinasaan. Apa maksudnya? Nanti di ayat 93 kita akan membahas tentang bagaimana cinta dunia yang meresap sehingga membutakan logika ketaatan. Bukan tidak boleh cinta dunia, tapi cinta dunia yang melupakan akhirat. Jadi cinta dunia yang meresap dan membutakan logika ketaatan. Ini adalah poinnya gitu ya. Jadi ternyata cinta dunia ini berbahaya dalam konteks kalau melupakan akhirat. Tapi cinta dunia itu manusiawi. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu mencintai dunia. Salah satunya kata beliau, saya memiliki tanah di Khaybar. Dan kata beliau, tanah di Khaybar itu adalah tanah yang paling aku cintai. Artinya Umar pun mencintai dunia. Tetapi kata Umar, wahai Rasulullah, saya serahkan tanah ini kepada engkau. Kemudian Rasul ketika itu mengatakan, wahai Umar, yang lebih tepat adalah kamu berikan manfaatnya, sedangkan pokoknya tetap ada. Inilah yang disebut dengan wakaf. Makanya kalau dalam sejarah Islam itu wakaf pertama kali itu Umar bin Khattab. Dan tidak ada satu orang sahabat pun katanya, baik yang kaya atau miskin, kecuali mereka pernah berwakaf. Nah saya kira di Muhammadiyah ini kan gerakan wakaf ini subhanallah gitu ya. Artinya siapapun gitu ya, baik pengurus termasuk jamaah, semuanya adalah kalau bisa wakaf sekecil apapun. Nah ini adalah, jadi cinta dunia ini bukan tidak boleh, cuman cinta dunia yang berlebihan akhirnya apa? Membutuhkan logika ketaatan. Lihat nanti Qarun, mungkin kalau membahas surat Al-Qasas, Qarun itu kan juga sama, logikanya adalah tadi cinta dunia yang berlebihan. Akhirnya apa? Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Maka ini yang pertama. Yang kedua nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah klaim palsu atas surga. Jadi ini nanti setelah cinta ke dunia yang meresap, membuat logika ketaatan, akhirnya apa? Membutakan logika ketaatan, ujungnya apa? Klaim bahwa surga ini milik saya. Dan ujungnya apa? Dia rakus umur dan ketakutan ekstrim pada kematian. Nanti kita akan bahas nanti ayat 94 sampai 96. Nah 97 98 ini puncaknya. Jadi tragedi hati, ilustrasi keselamatan, ujungnya apa? Puncak kesombongan. Ketika cinta dunia berlebih, membutakan logika ketaatan, kemudian ilustrasi keselamatan, ujungnya apa? Menolak kebenaran dengan memusuhi utusan Allah, itu malaikat Jibril. Kita bisa bayangkan gitu ya, bagaimana ini nanti dia mengatakan, tadi dibacakan ayatnya gitu ya, nanti di ayat ke-98 itu 9798 mereka mengatakan dalam ayat ini, kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin.
Nanti kita akan sampaikan bagaimana orang-orang Yahudi itu memusuhin malaikat Jibril. Kata dia malaikat Jibril mah musuh buat saya. Tapi kalau malaikat Mikail itu besti. Kenapa besti? Karena kalau malaikat Jibril mah menurunkan wahyu. Wahyunya bukan kepada golongan Yahudi. Tapi kalau malaikat Israfil besti, kenapa? Karena dia memberikan rizki. Nah ini nanti, ini konsep ini subhanallah gitu ya. Saya tadi sempat baca sekilas tentang ini di tafsir Ibnu Katsir. Jadi, tapi ini mah kesimpulan bacaan aja gitu ya. Ini kalau di tafsirnya kayak seperti ini. Cuman kalau kita runtutkan tiga hal ini, mungkin tadi panitia pas gitu nyebutkan ayat 93 sampai 97. Cuman saya bilang saya tambahin satu ayat lah jadi 98 biar nyambung gitu. Tapi kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat bukit Tursina di atas kalian, ya. Nah, kalau kita lihat kan Allah menghitung kembali kesalahan Yahudi. Juga Allah menghitung kembali pelanggaran mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Maka wa id akhadna mitsaqakum. Kemudian wa rafa'na fawqakumut tur. Kemudian juga Allah menjelaskan pembangkangan dan berpalingnya mereka dari Allah. Maksudnya adalah wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ingat saat Allah mengambil janji Bani Israel. Tidak mereka memberikan janji kecuali setelah diangkatnya gunung di atas kepala mereka. Kan di ayat sebelumnya disebutkan seperti itu. Maka apa? Maka apa? Tak kala sudah diangkat barulah mereka memberikan janji. Jadi dia berjanji, setelah janji itu dia berjanji ketika apa? Sudah mau disiksa dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian kata Allah, khudhu ma atainakum biquwwah. Oleh karena itu, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah. Jadi Allah memerintahkan agar mereka mengambil hukum dengan kuat. Juga agar mereka mendengar dan taat. Tapi sayang, apa yang mereka katakan? Qalu sami'na wa asayna. Mereka mengatakan kami dengar tapi kami nggak taat. Nah, ini naudzubillah min dzalik ya. Nah, di sini wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Di sini disebutkan wa usyribu itu kan meminum biasanya kan. Syariba yashrabu itu kan meminum. Tapi di sini bukan wa usyribu fi qulubihimul ajla. Kalau di sini diterjemahkan dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafiran. Jadi kita akan bahas kenapa menggunakan kata wa usyribu. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan, amat jahat perbuatan yang diperintahkan iman kalian kepada diri kalian jika kamu betul-betul orang yang beriman. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini kan anatomi penyakit hatinya gimana? Kata Qatadah mengatakan wa usyribu fi qulubihim. Kan wa usyribu di sini kalau kata Qatadah itu mereka ini terjebak ke dalam cinta terhadap anak lembu ini sampai menetap di dalam hati mereka. Ini adalah kaitan dengan yang menyembah anak sapi telah meresap ke dalam hati mereka sehingga kecintaan mereka begitu mendalam dan menjadi tabiat dasar. Makanya kata lafaz usribu ini diresapkan, bukan diminum. Maksudnya apa? Kecintaan kepada dunia ini tidak sekedar mampir, tapi sudah meresap ke dalam hati, mengubah sifat dan mendominasi hati bagaikan spons yang menyerap api. Ini adalah kalau kita lihat wa usyribu. Jadi kalau diminum kan sampai seperti itu mereka itu. Sehingga apa? Kemudian apa? Allah menegur mereka. Apa tegurannya? Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami bantah. Logika orang yang hatinya dikuasai dunia, telinga mendengar syariat, namun hati otomatis menolak karena bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, ini kan banyak hari ini ya. Udah jelas salah si etatenya, agar ini dukung. Ujungnya apa? Cinta dunia. Ya. Ya dunia ada ujungnya apa? Makanya saya tuh dengar dapat nasihat ya dari Abu Syauqi ya, yang apa? Mungkin dulu pendiri rumah zakat ya. Sekarang beliau pendiri rumah zakat. Jadi kata beliau ungkapannya begini, orang itu akan berantem kalau urusan dunia. Gak mungkin orang berantem urusan akhirat. Dimanapun kata beliau. Sok cenah antum mungkin teu aya jalmi ada orang
yang benci kepada seseorang karena saya mah gak suka sama Pak Musa, kenapa? Tahajud wae. Salah ya Pak, ya kan? Saya betul tersep ke Pak. Ya. Pokoknya namanya urusan dunia. Nah dunia itu kan nanti akan kita sampaikan. Kalau di sini kan wa usyribu fi qulubihimul ijla. Jadi mereka tuh cinta dunia di sini digambarkan dengan al-ijl. Al-ijl itu apa? Al-ijl itu kan anak sapi. Anak sapinya kan yang disebutkan terbuat dari emas kan? Ini adalah maka apa? Jadi teguran Al-Qur'an itu apa? Telinga mendengar, tapi apa? Hati nggak mau menerima. Makanya kata Allah, "Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Katakan amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika kamu benar-benar beriman. Maksudnya apa? Alangkah buruk apa yang kalian pegang, apa yang kalian jalani masa lalu dan sekarang, pembangkangan terhadap ayat-ayat Allah dan para nabi. Itulah sejelek-jeleknya kekafiran. Maka ini adalah kalau kita perhatikan kaitan dengan ayat ini. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kita berbicara tentang ayat pertama ini kan ayat pertama ini apa? Ini sekali lagi adalah berkaitan dengan apa? Ini ayat pertama ini adalah sangat erat kaitannya dengan urusan-urusan dunia. Jadi kadang urusan dunia ini membuat buta hati. Ya, banyak urusan-urusan dunia itu sering membuat buta hati. Makanya Rasul itu berdoa begini kan, ada doanya tuh. Saya dulu di kampung tuh selalu tuh kalau ada pengajian itu selalu dibaca doa ini. Doanya kan Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika dan seterusnya. Nah di tengah-tengah itu apa? Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu menjadi cita-cita kami tertinggi. Kalau dalam bahasa lain tuh jadikan dunia itu di tangan, jangan di hati. Karena kalau di dalam hati itu susah Pak. Jangan kan di dalam hati di nasaku gehese. Kan bisa asup karena saku mahese. Artinya di tangan itu artinya apa? Berbagi kan itu yang menarik adalah gitu. Nah kemarin teman saya ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya ziarah ke sana. Salah satu yang saya lihat dari video beliau itu adalah bagaimana ini tauris kebaikan. Ya bagaimana perjuangan beliau dan lain sebagainya gitu ya. Artinya di situ perlu tauris. Tauris salah satunya apa? Ya tadi urusannya adalah kalau sudah berkaitan dengan dunia kan, nah itu yang repot kan apa slogan Muhammadiyah itu? Jangan. Nah itulah. Nah itu kan seperti itu. Artinya bukan dilarang urusan dunia, urusan dunia apa lain. Ya dengan kita aktif contohnya di Muhammadiyah atau di organisasi lain kita dapat urusan-urusan itu bab lain, tapi itu jangan dijadikan tujuan utama. Karena tadi kalau sudah tadi urusannya dengan hati, akar penyakit itu apa? Mengingkari perjanjian dan ujungnya apa? Ini urusannya urusan dunia. Kalau sudah urusan dunia ini adalah pasti akan repot. Nah, makanya di sini ada sebuah hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan begini, hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kecintaanmu pada sesuatu membuatmu buta dan tuli. Ya. Cinta buta pada dunia menutupi akar dari kebenaran. Saya terlepas kemarin ya lihat podcastnya yang kemarin kasus itu yang Taufik itu. Ya. Yang terjadi pembunuhan bukan pembunuhan ya, penyekapan itu ya. Nah, salah satunya kan nggak tahu beneran ini kan adiknya yang kakaknya si perempuan itu kemarin podcast di salah satu sama salah seorang public figure. Salah satu pertanyaan itu tadi, kenapa gitu ya dia baru sekian hari kok udah cinta banget, padahal udah diingetin tuh sama kakaknya. Sampai kakaknya itu bilang, ya udahlah kalau kamu nggak mau denger mah sok atuh kamu hidup sendirilah, ibarat lagi begitu. Walaupun nggak gitu banget gitu ya, tetap ada arijing dulu mah di kumah-kumah ge tetap. Nah cuman kan tadi kadang cinta buta itu ya pokoknya kalau udah cinta mah bebas nah naon kayak asa teka denger ada istilah kan dunia terasa milik berdua gitu nalin mengontrak kan gitu ya. Nah ini cinta ya. Nah tapi kalau kita mencintai sesuatu membuat orang buta dan tuli. Makanya ada dalam kita itu tidak boleh kita itu cinta buta. Karena cinta buta itu kan tebuta ge bahaya kemudian buta gitu. Ya kan ningali itu bisa Pak. Nah tadi kalau cinta buta dia membuat dia tidak mendengar, membuat dia tuli. Nah makanya kisah ulama tafsir menurut Imam As-Sa'di, Nabi Musa membakar patung anak lembu emas itu dan menaburkan abu ke laut. Ketika Bani Israel meminum airnya, wajah dan kumis mereka mencintai berhala tersebut berubah menguning seperti emas.
Artinya apa? Ini jadi setelah dibuang, siapa yang masih cinta dunia, suruh minum airnya. Nah, kalau yang masih mencintai anak sapi itu, nanti kelihatan. Maka dosa dan kecintaan pada maksiat selalu meninggalkan bekas fisik dan spiritual yang nyata. Maka di sini adalah bukti visual cinta dunia itu, sampai disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kaitan dengan bab ini. Jadi cinta mereka itu kepada anak sapi ini, maksudnya kepada dunia itu sangat berlebihan. Makanya hati-hati dengan cinta dunia yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, kemudian berikutnya, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah dijelaskan kaitan dengan cinta dunia ini, maka berikutnya ya, orang-orang Yahudi tersebut, ya, kalau kita perhatikan wa id akhadna mitsaqakum, setelah itu maka apa? Mereka membuat ilusi keselamatan dan rakus kehidupan dunia. Kata mereka, kul, katakan in kanat lakumud darul akhirah, katakan kepada mereka, jika kalian menganggap bahwa kampung akhirat itu surga khusus buat kalian, ya, indallahi khalisatan min dunin nas, ya, khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain. Maka kata Allah, fatamannawul maut, maka inginilah kematian kalian jika kalian memang benar-benar in kuntum shodiqin. Kalau surga buat kalian sok atuh paeh we gitu, kan mendingan di surga. Apa kata mereka? Wala yatamannawnahu abada. Allah mengingatkan, dan sekali-kali mereka itu tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu sesat, apa yang mereka lakukan itu salah. Wallahu alimum bil zalimin, dan Allah itu maha mengetahui siapa terhadap orang-orang yang berbuat aniaya. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat ini, maka sebenarnya kan ayat ini, ya, sering disebut ayat ini adalah kaitan dengan mubahalah. Mubahalah ini sebenarnya ada dalam Islam, tapi lebih terkenalnya tuh di ajaran Ahmadiyah. Ahmadiyah itu dulu ada istilah di mereka tuh mubahalah. Nah, mubahalah itu ada sebenarnya dalam Al-Quran, ya, kaitan dengan ini. Nah, kalau kita lihat ayat 94, 95 ini apa? Logika ilahiyahnya apa? Jika surga milik kalian, kenapa kalian takut mati? Kenapa kalian takut meninggalkan dunia? Ini kan logikanya begitu. Nah, logika ini mematahkan klaim sepihak mereka melalui tantangan mubahalah, saling mendoakan kebinasaan bagi yang berdusta. Makanya kalau kita lihat kaitan dengan ayat ini ayat ini mirip dengan surat Al-Jumu'ah. Di ayat ke-6 sampai ayat ke-8 dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, kul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ulillah. Katakan Muhammad, jika orang-orang yang menganut agama Yahudi itu, jika kamu ingin mendakwahi mereka bahwa sesungguhnya kamu adalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia lain, fatamannawul mauta in kuntum shodiqin, hendaklah kalian mengharapkan kematian jika kalian benar-benar orang-orang yang jujur. Kata Allah, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bil zalimin. Mirip ayatnya. Mereka tidak akan mungkin menginginkan kematian. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka itu berada dalam kesesatan. Artinya apa? Ternyata mereka tidak mau melakukan mubahalah ini, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Seandainya mereka benar-benar menginginkan kematian, niscaya seorang dari mereka menelan kembali ludahnya, mati seketika. Mereka menolak tantangan ini karena hati kecil mereka mengetahui kebenaran Rasul dan menyadari tumpukan dosa mereka sendiri. Ini adalah kalau kita lihat kaitan dengan ini. Jadi klaim surga tapi takut mati. Makanya sekali lagi adalah ini ayat ini mirip dengan surat apa? Surat nanti kaitan dengan mubahalah ini nanti bisa lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'alna tallahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, mari kita memanggil anak-anak kami dan anak-anakmu, istri-istri kami dan istri-istrimu, diri-diri kami dan diri-dirimu. Kemudian apa? Marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat dusta. Maka apa? Maka hampir mirip kan tadi mubahal ini, tapi mereka tidak mau melakukan. Kenapa mereka tidak mau melakukan? Karena tadi mereka tahu mereka itu berada dalam kesalahan. Makanya kalau kita lihat dalam ayat fatamannawul mauta in kuntum shodiqin, kalau kamu benar sok mengharapkan kematian.
ternyata mereka tidak mau kaitan dengan bau. Makanya tadi ayatnya wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Jadi mereka itu tidak akan mau melakukan hal tersebut. Nah, setelah menjelaskan bagaimana orang-orang tersebut ya, mereka mengklaim bahwa surga milik mereka. Kemudian yang kedua, setelah mereka mengklaim surga milik mereka, maka berikutnya adalah yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan setelah mengklaim surga itu adalah mereka mengatakan bahwa ya, kami ini pasti akan masuk surga. Tetapi ternyata klaim mereka itu hanya dusta saja. Maka kemudian inilah yang kalau kita perhatikan bagaimana keinginan mereka, ambisi mereka terhadap dunia ini. Kata Allah dalam ayat ini, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Dan sungguh kalian akan mendapati mereka setamak-tamaknya manusia kepada kehidupan di dunia. Wa minal ladina asyraku, bahkan lebih lagi daripada orang-orang musyrik. Kata para ulama tafsir mengatakan di sini kenapa ahrasan nas kemudian wa minal ladina asyraku? Kenapa disebutkan? Kata para ulama mengatakan kaitan dengan ini adalah ahrasan nas, mereka adalah orang-orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling berhasrat dengan kehidupan dunia. Jadi mereka itu sangat berhasrat kaitan dengan urusan dunia. Ujungnya apa? Ujungnya ketika hasrat itu terjadi, maka mereka akan menghalalkan segala cara, bahkan melebihi orang-orang musyrik. Sebagian lagi mengatakan wa minal ladina asyraku, ini adalah mereka tuh bukan musyrik tapi non Arab. Intinya adalah ini adalah orang-orang Yahudi itu seperti itu. Maka kata Allah, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka mengatakan masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Kebayang? Kalau 1000 tahun kebayangnya 100 tahun itu bisa lupa. Tapi kan ini 1000 tahunnya mungkin mereka berharap 1000 tahun sehat gitu. Tapi kan ini tidak bisa mereka melakukan seperti itu. Kata mereka, wa ma huwa mimuzahzihi minal adabi ayyu ammar. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dari siksa. Artinya usia panjang tidak lantas mereka apa? Terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kalau kita perhatikan ayat 96, bagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, mentalitas orang munafik itu adalah apa? Orang munafik adalah orang yang paling tamak kepada kebingungan dunia, kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak lagi daripada orang-orang musyrik. Sehingga apa? Kata Mujahid, mereka berharap umur panjang 1000 tahun agar terus bisa berbuat dosa. Padahal umur yang panjang sama sekali tidak dapat menolong atau menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari sifat tua yang justru sifat tua ini bukan mendekatkan diri kepada, juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-haram. Ya, ini adalah kaitan dengan ini. Sehingga apa? Sintetisnya apa? Dunia adalah penjaga bagi mukmin. Dunia itu adalah penjara bagi mukmin dan itu surga bagi orang-orang kafir. Ketakutan ekstrim pada maut adalah tanda mati yang rusak oleh cinta dunia. Makanya kan yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir dalam peperangan itu apa? Orang mukmin itu nggak takut mati. Makanya kan ada ungkapan ish kariman au mut syahida. Hidup mulia atau mati syahid. Makanya yang membedakan orang-orang kafir kalau berperang, orang-orang kafir takut mati. Kalau orang beriman berperang apa? Berharap dia ingin mati. Ya akan beda. Orang yang ingin mati dengan orang yang nggak ingin mati. Nah, ini adalah konteks kaitan dengan ini. Jadi dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Maksudnya apa? Ini ada ungkapan menarik tentang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara untuk orang beriman, ya, dan surga untuk orang kafir. Nah, ungkapan ini sebenarnya ada hadis Nabi mengatakan begitu. Nah, ada satu kisah ini terjadi di zaman ini, di zaman siapa? Di zaman penulis buku Bulughul Maram itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau ini pernah berjalan ke pasar. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berjalan ke pasar. Nah, beliau ini kan qadil qudat. Jadi qadil qudat itu kalau kita hakimnya hakim di Mahkamah Agung ya. Jadi hakimnya agung. Apa hakimnya hakim? Enggak, Mahkamah Agung. Kalau MK kan konstitusi. MA ya, Mahkamah Agung kan berarti itu hakimnya hakim. Jadi kalau ada masalah hakim kan oleh Mahkamah Agung kan. Komisi Yudisial. Iya. Ya, mau nama hakimnya hakim lah. Nah, beliau ini mendapatkan fasilitas yang begitu mewah.
Nah, ketika beliau mendapatkan fasilitas begitu mewah, ketemu dengan orang kafir. Beliau ini pedagang minyak, tapi pedagang minyak itu bukan apa ya, bukan pemilik ya. Jika iya Pak, jika ada orang punten nih ini mah heureuy gitu ya. Jadi ada orang, calon menantu saya mah orang Pertamina. Maksudnya pegawai SPBU kan tulisannya Pertamina. Sambungnya. Minyak. Nah ini pedagang minyak itu maksudnya bukan pemilik tapi dia karyawan lah. Ya, pegawai. Kabayang kan lamun dagang minyak mah bobolokot di orang Sunda mah kan. Mau minyak apapun. Nah, dia tuh ketemu dengan siapa? Dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan fasilitas mewah. Mungkin kalau sekarang pakai mobil ya jabatan lah yang mewah banget gitu. Alphard. Ya Alphard lah. Kemarin ada yang pejabat itu mobil jabatannya harganya 9 miliar. Ayeuna maksudnya. Ya, 9 miliar itu. Ya mungkin mobil pribadi ya, cuman dikasih plat. Oh alam lah. Alat kulihal yang jelas lewat. Ketika lewat dicegat. Sebentar katanya. Saya pernah mendengar hadis Nabi, tapi orang kafir ini percaya hadis Nabi. Kayaknya hadis Nabi ini nggak benar katanya. Kenapa nggak benar? Surga itu penjara untuk orang beriman, surga untuk orang kafir. Kamu ini orang beriman. Gitu. Mendapatkan kemuliaan begitu banyak. Aku ini orang kafir, cuman gini. Apa coba jawab Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kata beliau hadis Nabi itu nggak salah. Tapi maksud kata beliau apa? Saya dengan fasilitas seperti ini, saya tetap ada aturan. Ada aturan-aturannya. Kamu dengan miskin seperti itu nggak ada aturan. Makanya itulah disebut dengan penjara untuk orang mukmin. Kan orang penjara itu kan ada aturan-aturannya. Walaupun sebebas apapun tetap ada aturannya. Nah itu adalah, tapi bagi orang kafir ya kamu los, silakan. Tapi ingat nanti di akhirat, itu di dunia kan orang kafir bebas. Nah ini adalah kaitannya. Jadi dunia itu penjara bagi mukmin, surga bagi orang kafir. Nah ketakutan ekstrim pada maut adalah tanda hati yang rusak oleh cinta dunia. Makanya kan kata Rasulullah SAW kan ada yang disebut dengan penyakit al-wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan dia takut yang namanya kematian. Dan yang namanya kematian itu kan bisa datang kapanpun ya. Saya tadi pagi ya, jam berapa subuh tadi ya, dapat info guru saya dulu yang mengurus salah satu yang membantu ketika saya kuliah S1 di Madinah, walaupun tidak membantu langsung karena dulu ketika kami akan berangkat itu kami dibantu oleh sebuah yayasan namanya Yayasan Haramain di Jakarta. Ya, pendiri salah satu yang membantunya itu adalah Ustaz Abdullah Baharmu sudah wafat ketika masa pandemi Covid-19. Beliau ini mahasiswa yang mau kuliah di Madinah itu dibantu oleh beliau untuk pengurusan visa dan lain sebagainya, dan beliau tidak minta bayaran sepeser pun. Ya kecuali bayaran yang memang bukan bayaran ya, artinya sesuatu yang sudah dikeluarkan ternyata nerjemah harus bayar, ya bayar itu aja. Tapi ya, beliau tidak minta untuk bayaran, beliau yang ngurus-ngurusnya. Cuman ternyata terjemah ya silakan, ini bayar terjemah sekian, medical check up ini sekian. Jadi itu aja. Beliau tidak ada upah untuk beliaunya. Nah salah satu di antara pengurus juga adalah tadi pagi ya wafat rahimahullahu taala jam 10.45. Kebetulan anaknya itu murid saya karena sempat diajar oleh saya juga. Namanya Ustaz Zufar Bawazir ya rahimahullahu taala. Beliau tadi pagi wafat. Artinya apa? Yang namanya kematian kan bisa datang kapanpun. Makanya barusan saya lihat salah seorang teman guru saya juga, beliau ngirim foto ketika Ustaz Zufar wafat ini. Beliau mengirim foto sedang berdua, sedang nunggu antrian gitu ya. Artinya kan siapapun bisa meninggal ya. Iya, artinya Ustaz Zufar Bawazir. Kemarin saya di salah satu masjid di Kota Bandung ada pengajian subuh hari Kamis. Itu pas saya masuk ke masjid subuh hari Kamis, pas pintu masuk itu ada keranda yang sudah ditutup. Ternyata ada jemaah yang meninggal usianya baru 55 tahun. Artinya masih muda lah ya dengan usia itu kan 55 tahun. Ustaz Zufar ini sudah 66 tahun. Artinya apa? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya tadi kalau sudah cinta dunia berlebihan itu akhirnya takut mati. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu nggak mungkin dia pingin mati, pingin segera terus. Kenapa? Dia pingin menumpuk-numpuk harta kaitan dengan bab ini. Nah, terakhir adalah yang kita bahas di hari ini adalah puncaknya. Jadi maksudnya apa? Puncak kesombongan ya, kaitan dengan ayat ini apa? Mereka setelah tadi cinta dunia, ilusi kehidupan yang akan abadi dan lain sebagainya, dia ingin hidup lebih lama lagi. Kemudian Allah mengingatkan puncak kesombongan mereka itu apa? Memusuhi utusan Allah. Di sini apa disebutkan? Kul katakan, man kana aduwwal lillahi, man kana aduwwal li Jibril.
siapa saja, ya di sini katakan siapa saja yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Katakan bahwa Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu biidnillahi, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Ya. Yang mana fungsi Al-Quran itu apa? Membenarkan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, membenarkan apa tentang kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini kan kalau kita perhatikan apa ini adalah Al-Quran, ini adalah apa? Diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Makanya siapa yang memusuhi malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril telah menurunkan ayat Al-Quran kepada Rasul dengan izin Allah, padahal Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makanya aneh gitu, kenapa malaikat Jibril yang dimusuhi? Baik, kata Allah dalam ayat berikutnya, man kana aduwwan lillahi, siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wa jibrila, dan Jibril, wa mikala, dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah itu adalah musuh buat orang-orang kafir. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ya, maka kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini kan sebenarnya kan begini. Asbabun nuzul ayat ini, maka disebutkan sahabat Abdullah bin Abbas, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa Abdullah bin Abbas meriwayatkan ada sekelompok Yahudi datang kepada Rasul. Wahai Abul Qasim, ceritakan kepada kami tentang berbagai hal yang akan kami tanyakan kepadamu yang tidak bisa begitu kecuali seorang nabi. Kalau kamu nabi, jawab iyanya gitu. Maka apa pertanyaannya? Tanyakan sekehendak kalian, tetapi buatkanlah jaminan bagiku sebagaimana Yakub meminta jaminan dari anaknya. Jika aku kabarkan sesuatu yang kalian ketahui, ya, maka kalian harus mengikuti ajaranku. Ini janjinya begitu. Jadi orang Yahudi datang kepada Nabi, jika dia benar, mereka akan masuk Islam. Kata, oke, deal. Mungkin kalau sekarang mah tanda tangan materai, kadang materai kita ngaku gitu. Tuing. Kadang kan ayana ngomong non Islam mah isuk-isuk ngomong kacang, sore jadi kedelai kan begitu ya. Atau dibalik ya. Pagi kacang, sore jadi jadi toge atau apa gitu ya. Nah, akhirnya apa? Apa pertanyaannya? Ceritakan kepada kami 4 perkara yang akan kami tanyakan kepadamu. Beritahukan kepada kami tentang makanan apa yang diharamkan Israel atas dirinya sendiri sebelum diturunkannya kitab Taurat. Jadi kan maksudnya apa? Makanan yang diharamkan kepada Nabi Yakub itu apa? Ceritakan kepada kami tentang Nabi yang ummi yang disebutkan dalam Taurat. Kemudian, siapakah pula malaikat kekasihnya? Jadi disebutkan tandanya apa dan lain sebagainya. Kemudian Rasul ketika itu apa? Lalu Rasulullah bersabda, aku bertanya kepada kalian atas nama Tuhan yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa Israel, maksudnya Yakub, pernah menderita sakit keras dalam waktu yang lama? Lalu ia bernazar kepada Allah, seandainya Allah menyembuhkan dari penyakit yang diderita, ia akan mengharamkan bagi dirinya makanan dan minuman yang paling dia sukai. Makanan yang paling dia sukai adalah daging unta, dan minuman yang paling dia sukai adalah air susu unta. Orang Yahudi mengatakan benar. Karena kan nggak mungkin bisa tahu seorang nabi, kecuali ini kan dari nabi Nabi tahu gitu kan. Kalau kamu nabi pasti tahu. Iya. Bahwa dulu Nabi Musa Nabi Yakub tuh iya, daging dan susu unta. Karena nazar saat sakit, kemudian beliau mengatakan, saya tidak mau makan daging unta lagi. Saya tidak mau makan minum susu unta lagi. Ini adalah kaitan dengan ini. Dan saya menarik kemarin sempat silaturahim ke salah seorang ustadz. Jadi kan ada satu hadis Nabi yang mengatakan begini. Siapa yang mendapatkan petunjuk gara-gara sebab kita. Jadi petunjuk mah dari Allah, tapi kita menjadi asbab. Jadi wasilah. Kan petunjuk mah macam-macam. Saya pernah ketemu dengan orang, Pak. Pas ditanya, kenapa Bapak taubat dari dunia perdukunan? Dia dukunnya jago banget. Kalau ada orang datang tuh bisa jawab, oh kamu Pak Satentoh ya, rumahnya di sini ya. Ada masjid di situ kan, Cibenying, dekat pasar kan sebelah situ. Ada, itu sampai tahu. Terus saya bilang, kenapa Bapak bisa taubat? Saya nggak sengaja, Ustaz, ikut pengajian, pembahasan tentang sihir. Disitulah saya taubat. Jadi nggak sengaja denger ada pengajian, mungkin hadir gitu ya. Nah, karena macam-macam. Ada orang kadang dapat petunjuk itu aneh-aneh gitu ya. Ada seorang pemuka agama lain ya, nggak usah disebutin. Pemuka agama lain, Pak, itu didakwahi itu sekitar 3 bulan. Dan itu setiap didatengin ada seorang ustadz, setiap hari datang ke rumahnya. Pertama mau ngobrol, kedua ketiga mau. Setelah itu nggak mau. Setiap didatangi nggak ada. Padahal ada di rumah.
Tapi Ustadz ini nggak pernah bosan, datang terus. Hingga setelah 3 bulan, ternyata si bapak pemuka agama ini sakit dirawat. Terus pas tanya, kemana bapak kamu? Lah bapak nggak tahu ya, bapak saya ini sakit katanya. Oh gitu, dirawat di mana? Dirawat di sini. Oke, kalau begitu saya akan datang. Datang Pak, bawa oleh-oleh, biasalah. Dan ketika datang itu, kemudian kata dia, kamu ini orang yang pertama kali nengok, padahal beda agama. Kemudian satu terjadilah komunikasi, gak masuk Islam. Setelah sembuh dia pulang, kemudian ngobrol seminggu masuk Islam sekeluarga. Artinya apa? Ini kan tadi ya, asbab hidayah bukan macam-macam. Mungkin bisa jadi hari ini dengan menyebarkan apa namanya, kalau sekarang dengan dunia AI ini kan bisa membantu ya. Saya tadi itu lagi nyobain apa Gemini ya, apa Gemini ya, apa Gemini ya. Ya, Gemini itu kan ada yang berbayarnya tuh. Saya nyobain yang berbayar itu ternyata lebih bagus ilustrasinya. Kebetulan lagi ada promo 3 bulan 75.000. 75.000. Padahal ini yang pro banget gitu. Udah saya cobain, oh enak juga. Dan ternyata saya ada tulisan berbahasa Arab, sebenarnya tolong ringkaskan jadi 1 halaman. Jadi itu. Tapi memang perlu dibaca ulang ya, karena saya lihat ada beberapa juga. Dia juga di bawahnya ditulisin, hati-hati. Ini contohnya sekarang kan ada notebook LM ya. Ini saya buat dari pakai notebook LM. Notebook LM tuh sekarang memudahkan, ini buku yang banyak begini. Kalau contohnya ada ADART Muhammadiyah yang baru, ada yang lama, 1K. Coba apa bedanya ADART dengan ini? Oh, iya, betul. Ini kan sekarang memudahkan ya. Nah artinya apa? Nah ini kan petunjuk itu bisa dengan apapun. Kadang mungkin kita buat tulisan sederhana buat apa namanya infografis apa gitu ya. Orang dapat hidayah. Kadang ada mungkin orang dapat hidayah itu di mana ya, yang cerita. Yang kampus Muhammadiyah yang 80% mahasiswanya non muslim. Kupang. Di Kupang. Yang 80% non muslim. Kalau nggak salah pernah juga ada yang di mana tuh yang kata dia, Pak Rektor saya ini non muslim. Tapi mudah-mudahan Pak Rektor di Unsu ya, Sumatera Utara kan. Ya kita nggak tahu, jangan-jangan beliau dapat hidayah kan, kita nggak tahu. Bisa jadi dengan seperti itu orang memberikan hidayah kepada beliau. Maka ini adalah kalau kita lihat kalau kita lihat kaitan dengan bab ini, maka apa? Maka ini kita berbicara tentang ini. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi kalau kita berbicara tentang bab ini. Nah, maka berikutnya adalah setelah kita menjelaskan tentang apa namanya tadi, yang pertama adalah seperti itu. Jadi dia mengatakan daging unta ada nggak? Nggak ada, kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya. Setelah itu apa? Benar katanya. Kemudian Rasul bersabda, ya Allah saksikanlah mereka. Dan aku bertanya kepada demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa Nabi yang ummi ini adalah kedua matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur? Matanya tertidur tapi hatinya nggak tidur. Makanya kan ini Rasulullah SAW kan seperti itu. Maka jawab Yahudi benar. Nah, yang ketiga, sekarang engkau harus menceritakan kepada kami siapa kekasihmu dari kalangan para malaikat. Ternyata apa? Ternyata adalah di sini ada penentu jenis kelamin anak, pertemuan air mani yang dominan menentukan gender dengan izin Allah. Itu pun benar. Nah, kemudian terakhir ini adalah kaitan dengan bab ini. Siapakah kawanmu? Nah, di sini dia mengatakan Jibril alaihissalatu wassalam. Maka kata mereka, kami menolak. Jibril adalah musuh kami yang membawa perang. Jika kawanmu Mikail, kami akan ikut. Alasannya sederhana, kalau Mikail itu pembawa rezeki. Jadi urusannya punya Jibril kan sampai punten. Ada satu aliran sesat, dia masuk ke Islam tapi disebut dengan Rafidhah atau Syiah. Itu kan ada sekte-sektenya. Ada sekte Syiah yang sangat dominan, bukan sangat dominan. Itu disebut dengan Rafidhah. Dia tuh mengatakan malaikat Jibril itu salah alamat. Kenapa salah alamat? Harusnya kepada Ali katanya. Dia bilang yang salah alamat bukan hanya ting-ting aja kan, ternyata malaikat Jibril salah alamat. Nah, maka dia adalah musuh dari Yahudi dari kalangan malaikat. Maka Rasul membacakan ayat, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin." Maka ini adalah kalau kita lihat di sini. Nah, siapa malaikat Jibril, siapa malaikat Mikail? Nah, sebenarnya kan kalau lihat dari sisi bahasa, bahwa malaikat Jibril itu kan kata Ikrimah, kemudian Ali Ibnul Husain menjelaskan Jibril itu dari Jabr, sedangkan Mikail itu dari Mik, yang mana adalah Jabr itu adalah bermakna hamba, sehingga Jibril itu adalah Allah, berarti Jibril adalah hamba Allah. Kemudian Mikail, sedangkan Mikail itu adalah Mik, itu artinya apa? Artinya adalah Abdullah juga ya.
Berarti apa? Keduanya berarti adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya membawa wahyu, kita tahu semuanya. Kalau Jibril Mikail adalah menurunkan hujan atau rizki. Pandangan Yahudi, musuh dituduh membawa azab dan perang. Pandangan Yahudi, teman dianggap membawa kemakmuran. Logika Umar bin Khattab, tidak layak bagi Jibril berdamai dengan musuh Mikail. Memusuhi satu malaikat sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak boleh memusuhi salah satunya. Ya, semuanya adalah harus kita imani. Seperti kalau kita beriman kepada salah satu nabi atau mengimani seluruh nabi kecuali satu, maka itu pun tidak termasuk orang yang beriman kaitan dengan bab ini. Tapi penghormatan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dari sini, jadi rantai kebinasaan Bani Israel itu apa? Tadi satu, hati yang terkontaminasi. Cinta materi, yaitu anak sapi emas, mengalahkan cinta kepada sang pencipta. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Jadi kadang apa? Cinta materi ini apa? Kadang bisa mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sindrom sami'na wa ata'na, tahu kebenaran tapi enggan tunduk, gara-gara apa? Gara-gara dunia yang mendominasi, kaitan dengan hati itu terkontaminasi oleh dunia. Makanya ini berbahaya gitu ya. Makanya kenapa orang-orang kafir Quraisy itu dulu tidak mau beriman. Sebenarnya mereka tahu Muhammad ini benar, Muhammad itu jujur. Kan bahkan ketika Rasul hijrah pun masih banyak yang nitip kan? Artinya Rasul itu jujur. Dan mereka pun menceritakan, ini Nabi, cuman karena gengsi, karena ada urusan dunia. Kan ingat ada 3 orang ya, yang 3 orang ini, jadi 3 orang ini gak janjian. Mereka itu ngintip rumah Rasul, kan segi 4 kan, kalau rumah itu kan, kiri, kanan, belakang, yang depan enggak. Ya, ini adalah, nah jadi namanya apa, Syu'bah, ada Mughirah bin Syu'bah, itu kan sahabat Nabi kan. Nah ada juga yang Al-Walid bin Mughirah. Nah ini Al-Walid bin Mughirah ini dan 3 orang ini, mereka 1, 2, 3. Mereka tuh 3-tiganya, bahasa kita emang pingin tahu apa yang dilakukan Nabi malam hari. Kemudian di pagi hari mereka mungkin di pas pintu depan ketemu bertiga, "Ari kamu di mana?" Yang istilah itu. Kemudian apa? Setelah itu apa? Mereka mengatakan apa yang disampaikan Muhammad itu benar. Tapi entong ngomongnya ke masyarakat bahaya. Makanya nanti lihat di dalam surat Al-Muddatsir, ya. Di dalam surat Al-Muddatsir itu, kalau nanti Bapak Ibu, sebentar, ayat berapa ya? Sebentar, saya buka dulu ayatnya. Di dalam surat Al-Muddatsir ini, secara khusus itu menceritakan tentang mereka. Ya, sebentar. Surat Al-Muddatsir itu surat ke nomor berapa ya? Al-Muddatsir ini surat ke-74. Di awal halaman ya, di awal halaman itu di ayat ke 11. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mautamidakal summa yatman azid kalla innahu kana li ayatina anida saurihuku sauda innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbara wa sakbar faqala in hada illa sihrun yu'tar. Di ayat 24-nya dia mengatakan Muhammad ini pembawa sihir. Padahal mereka itu apa? Mereka itu awalnya apa? Beriman bahwa apa yang di Muhammad itu sampai 3 hari berturut-turut. Jadi isuk balik deui nya. Hari itu warna balik deui masing-masing. Kedua katilu. Akhirnya hari ketiga udah mereka nggak mau balik lagi. Makanya tadi, dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Ini kan menceritakan bagaimana nikmat yang diberikan kepada mereka tersebut. Nah, makanya apa? Hati yang terkontaminasi bukan tidak boleh cinta dunia, tapi jangan sampai cinta dunia mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, ilusi dan ketakutan. Dosa menumpuk menghasilkan rasa bersalah di bawah sadar. Ujungnya apa? Mengklaim surga secara eksklusif namun sangat takut mati. Sehingga apa? Klaim mereka apa? Klaim mereka adalah mengklaim surga secara eksklusif namun sangat takut mati, ingin hidup 1000 tahun. Kalau yang tadi mereka tentang sindrom sami'na wa ata'na, takut kebenaran tapi enggan tunduk. Bener ya, tetapi aduh kalau saya ngomong iya bahaya. Kan itulah yang kenapa orang-orang Quraisy itu ketika itu mengatakan sami'na wa ata'na, mereka gak mau kan? Ya karena mereka juga bener, tapi ini lamun saya ikut, waduh bahaya ini. Kekuasaannya bisa hilang. Terakhir akhirnya apa? Menyerang pembawa kebenaran. Ini ujungnya. Triggernya ketidakmampuan menjawab tantangan ilahi secara logis. Ujungnya apa? Mencari kambing hitam dan rasionalisasi. Nah, yang bisa apa? Membenci malaikat Jibril untuk menolak Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat Jibril salah alamat. Jadi kadang apa? Diserang itu adalah yang menyampaikannya.
Ya kalau malaikat Jibril kadang yang diserang ya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kaitan dengan bab ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada 3 hal mungkin yang perlu kita perhatikan. Pertama, bebaskan hati dari anak sapi modern. Punten, anak sapi ini bukan ini ya, karena tadi kan anak sapi al-ijl ya. Maksudnya apa? Jabatan, harta, popularitas tidak boleh dicintai hingga meresap ke dalam hati dan menggeser ketaatan. Bukan tidak boleh cinta dunia, boleh. Ya, karena apa? Karena memang tabiat manusia itu apa? Lihubbil khairi lasyadid, kan dalam surat Al-Adiyat. Memang sangat cinta dunia dan itu manusiawi. Orang Umar saja cinta dunia. Tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Dan ujungnya apa? Kalau sudah masuk ke dalam hati menggeser ketaatan. Kan kalau dalam surat Al-Fajr itu kan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Mencintai dunia ini apa? Memakan harta semaunya. Warisan tidak peduli halal haram. Jangan sampai kita berkata kami dengar tapi kami abaikan. Dia tahu itu kebenaran, tapi demi dunia dia rela meninggalkan itu. Makanya ini harus saling mengingatkan konteks kaitan dengan ini. Karena ini siapapun bisa terkena. Ya, jadi bebaskan hati dari tanda petik anak sapi modern hari ini. Ya. Berikutnya yang kedua, investasi amal bukan sekedar umur. Orang beriman tidak takut mati karena mereka menabung amal. Memburu umur panjang tanpa makna, rakus dunia adalah murni sifat kemunafikan. Makanya kan kita ini berlindung kepada Allah daripada apa? Bertambah umur tapi justru tidak bertambah kebaikan. Makanya Rasul ketika ditanya, siapa yang paling baik itu? Siapa yang panjang usianya? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah usianya panjang, amalnya pun banyak. Makanya kita berdoa dari al-haram. Al-haram itu tadi usia panjang tapi tidak produktif dalam kebaikan-kebaikan. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis ada 3 orang yang paling buruk. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kan di situ 3 orang yang paling buruk itu apa? Malikun kadzabun. Jadi pemimpin yang suka berdusta. Nah, yang kedua adalah ini, yang kedua ini syaikhun zanin. Syaikhun zanin itu bahasa saya begini, Pak. Ngeskolot tapi selingkuh gitu. Jadi syaikhun itu ngeskolot berzina. Ari budak ngora berzina tetap salah, tapi kan mending. Ayo ngeskolot buat zina. Saya tuh pernah naudzubillah min dzalik, Pak. Syaikhun zanin itu ngeskolot itu nama ya, yang terakhir adalah ailun mustakbirun. Itu orang miskin yang sombong. Bukan berarti kaya sombong boleh gitu, enggak. Miskin sombong itu nulus tunjung bahasa Sunda kan gitu. Nah, ini adalah jadi investasi amal bukan sekedar umur. Makanya terakhir adalah tunduk kepada syariat itu secara kafah. Jangan seperti Yahudi yang pilih-pilih agama, suka Mikail penyebar rezeki, benci Jibril pembawa hukum. Pokoknya udah mere duit di perkara mere aturan, itu susah. Terima Islam secara totalitas, baik yang menyenangkan nafsu maupun yang membatasinya, kan semuanya adalah kalau dalam ayat lain nanti akan disebutkan di ayat berikutnya, apa tu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd. Terakhir sebagai penutup yang saya sampaikan ini, kalau kita buat ringkasan kurang lebih adalah akar penyakit itu ayat 93, yaitu apa? Hati menyerap materi dunia. Akhirnya apa? Sami'na wa asaina. Ini yang terjadi. Jadi hati menyerap materi dunia. Artinya apa? Dunia itu masuk ke dalam hati. Ujungnya apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak mau melaksanakan. Nah, ujungnya apa? Kemudian apa? Setelah itu apa? Gejalanya apa? Gejala munafik. Takut mati, rakus umur, ya. Ya, tadi klaim eksklusif surga. Ujungnya seperti ini. Akibat akhirnya apa? Membenci kebenaran. Dan otomatis menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ujungnya apa? Dunia. Makanya betul kalau Rasul berdoa, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu adalah cita-cita kami tertinggi. Tapi saya kira itu saja mungkin yang bisa disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, ya khusus bagi saya, umumnya bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir baik secara online ataupun secara offline di kesempatan hari ini. Barakallahu fikum. Demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan dulu mungkin kepada MC. Falyatafaddal masykuran.